Halo, kabar semuanya. Saya ingin bertanya nih, apakah kalian pernah dengar kata malaikat? Dan apakah kalian tahu siapa malaikat itu? Pasti kalian semua ingin tahu kan siapa si malaikat itu? Yuk ikuti terus video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sauki Iza Masluri. Kali ini kita akan belajar tentang malaikat-malaikat Allah. Sebelum pembelajaran, apakah sudah siapkah kalian semua dalam pembelajaran ini? Apakah sudah semangat? Pasti semangat dong. Sebelum itu teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu malaikat itu apa? Nah, belum tahu ya. Nah, malaikat itu berasal dari kata malakun yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan mengembangkan tugasnya, malaikat juga disebut sebagai ar-rasul yang artinya utusan Allah. Teman-teman di sini, kalian apakah tahu malaikat itu tercipta dari apa? Apa? Cahaya. Nah, betul. Malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Oh iya teman-teman. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat yaitu yang pertama, meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak pernah melihatnya. Yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati malaikat merupakan ciptaan Allah, menyembah Allah dan selalu taat dan tunduk kepada Allah. Lanjut ke materi kedua. Tugas-tugas dan nama-nama malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasulnya Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup trompet sangkakala, yaitu saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan. Yang kelima, malaikat mungkar. Malaikat mungkar tugasnya menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang keenam, malaikat nakir. Tugasnya sama seperti malaikat mungkar, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat raqib. Tugasnya mencatat semua pekerjaan baik manusia sampai akhir hayatnya. Yang kedelapan, malaikat atid. Tugasnya mencatat semua pekerjaan buruk manusia sampai akhir hayatnya. Yang kesembilan, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga dan mengatur kesejahteraan seluruh penghuni surga. Yang ke-10, malaikat Malik atau juga disebut sebagai malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka.
lanjut ke materi ketiga. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu sifat-sifat dan perilaku malaikat itu seperti apa? Nah, belum tahu kan? Yuk disimak. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki hawa nafsu. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah lelah dan tidak pula berhenti beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang terakhir, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat jamaah. Nah teman-teman, dengan memperhatikan tugas-tugas, pengertian dan sifat-sifat para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Antara lain, yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, malaikat memberi rasa optimis untuk selalu berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal di dunia dan untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Nah teman-teman, jika ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung dengan materi ini, bisa langsung email saya yang ada di bawah ini, atau langsung tanya di kolom komentar di bawah ini ya. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk selalu berbuat baik dan berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah, karena Allah dan malaikat selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun itu. Itu saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.